Kalau ada orang Indonesia yang mengatakan Malaysia krisis beras, nah lihat nih, ini cuma salah satu contoh dari satu shopping center yang didisplay beras sebanyak ini. Berasnya akan selalu ada masalahnya, duitnya ada apa enggak ya. Beras basmati 5 kilogram aja semahal ini bisa beli. Kalau beras Indonesia sedang melimpah, kenapa harga beras masih mahal? Bukankah seharusnya harganya turun? Saat ini harga beras medium dijual berkisar antara 12.500 hingga 13.500 rupiah per kilogram. Inilah krisis beras Malaysia. Beras tak ada, tak nampak pun. Ini Malaysia ya, year to date bagus banget nih indeksnya. Itu karena mereka bisa play into global team. Sekarang global teamnya kan AI. Iya. And supplier of AI. Indonesia masih sibuk tentang Malaysia, persahabat. Sedangkan Malaysia tak mau sibuk, mereka tetap maju menjadi negara ekonomi terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video tentang isu kenaikan BBM dekat Indonesia, juga mencekik harga kenaikan sandang pangan seperti beras, para sahabat. Ini yang dulu mengatakan Malaysia krisis pangan beras, kenapa kok malah kebalik fakta karma ke Indonesia sendiri, para sahabat. Ini bahkan masyarakat sampai mengatakan ke pemerintahan, kenapa Indonesia dekat media sosial berkuar-kuar mengatakan Indonesia sudah swasembada pangan, beras sudah berlambak melebihi dari kapasitas macam itu. Tetapi kenapa harga tetap tidak diberikan harga subsidi oleh kerajaan macam itu? Kalau tetap menjaga kualitas petani macam itu. Ini banyak timbul pertanyaan, para sahabat. Sekarang BBM ataupun Petron dekat Indonesia sudah naik macam itu, yang non subsidi. Ini naiknya sudah 16.000, para sahabat, 16.300 ya. Ini naiknya memang betul-betul wow. Kemarin sudah terjadi demo macam itu. Yang dulu mengatakan Malaysia krisis beras, Malaysia tanpa sedar tak menghiraukan ocehan-ocehan tuduhan daripada Indonesia, Malaysia ekonominya bagus, para sahabat. Dan juga, pokoknya Mas Farhan akan tunjukkan suatu video tentang tuduhan daripada netizen Konoha, para sahabat. Kita tonton sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Tapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Saat ini harga beras medium dijual berkisar antara 12.500 hingga 13.500 rupiah per kilogram, naik 500 hingga 1.000 rupiah dibandingkan pada bulan lalu. Menurut pemilik penggilingan, kenaikan harga beras terjadi karena stok beras di gudang mulai menipis akibat berkurangnya pasokan gabah dari petani. Sebagian petani disebut lebih memilih menjual gabah hasil panen langsung kepada tengkulak sehingga pasokan penggilingan menurun. Akibat kondisi itu, persediaan beras yang biasanya mencapai 1,5 ton per hari, kini tersisa sekitar 2 kintal saja di gudang penyimpanan. Stoknya agak menipis, gara-gara dijual gabah. Kalau harga beras sendiri gimana? Harga beras di sini ya masih stabil, tapi nggak ada yang menggiling, nggak ada yang gilingkan gitu loh. 12 atau 12,5. Ada yang 13. Kalau yang mapan itu 13,5.
beras tinggi agar petani lebih sejahtera? Atau ada solusi lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nasibnya Malaysia. Kenapa mereka nggak bisa nanam beras? Karena pemerintahnya juga nggak punya akal, guys. Udah habis mereka kena tipu sama George Soros and the gang. Akibatnya nggak ngerti nanam beras, nggak berani buka lahan. So, kalau menurut lu gimana? Ini sebetulnya opportunity, kesempatan, atau justru penderitaan nih guys. Lu setuju gak sih kalau Indonesia itu udahlah ekspor aja beras kita harga murah ke Malaysia ini, kasihan mereka? Atau malah bener benik sih, dengan tahan aja dulu bro. Kalau nggak mau gak usah beli, kalau mau beli beli harga mahal, harga Rp20.000 per kilo. Enak aja lu beli harga beras murah Rp9.000 per kilo. Gua aja nggak bisa beli harga beras premium Rp9.000 per kilo. Kenapa bisa jadi sih Malaysia dapat harga lebih murah dari kita? Nanemnya pun pakai duit subsidi dari kita, dari pajak kita itu pupuk. Lu gimana guys? Lu setuju gak sih dengan Menteri Amran? Dia nggak mau beras kita diekspor di harga murah? Atau lu lebih sepakat kita jilat pantat Malaysia aja? Lu lebih pengen Indonesia dikadalin sama Malaysia, jual di harga murah Rp9.000 per kilo? Kenapa? Karena kalau Indonesia nggak mau ekspor, lu kira Malaysia bakal diem aja? Lu kira kita nggak bakal diserang, diganggu sama mereka? Lu udah siap belum bayar harga? Lu ingat nggak Indonesia pernah dibombardir sama rakyat Malaysia? Meledak di mana-mana. Menurut lu Malaysia nggak bakal coba lakukan hal yang sama, mengacak-acak Indonesia? Kalau kita tidak kirim beras ke mereka guys, gimana nih guys? Ya, by the way, kenapa gue pede banget ya? Indonesia sebetulnya harus tahan stok kita. Tadi gue udah bilang, El Nino bakal datang lebih ganas lagi. Kekeringan akan terjadi di mana-mana. So, ketika mereka impor 200.000 ton dari Indonesia, dan kita berani tahan, pede aja. Sebetulnya mereka butuh jutaan ton beras Indonesia guys. Kalau kita di sini iyain di harga rendah 200.000 ton, lihat di layar kaca, ini impor berasnya Malaysia jutaan ton setiap tahun. 2024 1,6 juta ton yang mereka impor. Kalau kita hari ini terlalu legowo, terlalu baik, kita ngeluarin 200.000 ton di harga diskon, ini cuma testing the water. Besok mereka akan datang lagi dan mereka akan impor lebih banyak tapi minta diskon lebih gede lagi guys. Simple. Dia akan bilang kemarin tuh 200.000 ton harga 9.000 perak mah. Sekarang gue mau impor lebih banyak 1 juta ton. Harganya jangan 9.000 per kilo deh. 8.000 dong per kilo. Kan gue order lebih banyak. Nah, hati-hati. Jangan sampai negara kita dikerjain sama Malaysia guys. So gimana? Lu setuju gak dengan solusinya Benix? Gak usah kita jual murah. Pede aja jual mahal bahkan. Jangan jual di harga pasar. Jual mahal malahan. Kenapa? Karena lu bakal jadi saksi dalam 3 bulan ke depan akan terjadi kekeringan massal di mana-mana. Malaysia bakal kosong bendungan-bendungan mereka. Dan Indonesia harus siap. Nggak mungkin mereka diam aja. By the way guys, lu tau nggak? Salah satu konsekuensi video kita ini bikin, lu lihat deh. Dalam beberapa hari ke depan bakal makin banyak anjing-anjing peliharaan Malaysia, anjing-anjing peliharaan George Soros yang menyerang Benix. Lu bakal jadi saksi tuh. Makin banyak budget-budget propaganda mereka keluarin buat nyerang Benix. Menurut gua sia-sialah. Kenapa? Karena kita ngobrol berdasarkan fakta. Fakta buat di sini para anjing-anjing peliharaan Malaysia. Lu lihat di layar kaca nih. Memang faktanya apa? Warga negara Malaysia kok yang ngebom Indonesia. Tapi lu beruntung karena Gen Z Indonesia itu udah lupa, udah pikun, belum lahir mereka. Jadi gampang dimanipulasi, gampang dimakan propaganda, cuci otak lu. Tapi buat teman-teman di sini, sekali lagi ingatin, jangan mau lu jadi anjing peliharaan Malaysia, guys. Karena pasukan propaganda mereka akan makin masif menyebarkan provokasi di Indonesia. Kalau ada orang Indonesia yang mengatakan Malaysia krisis beras, nah lihat nih, ini cuma salah satu contoh dari satu shopping center yang didisplay beras sebanyak ini. Sedangkan aku tinggal atau duduk di Subang Jaya ada 12 mall, 25, 99, 30, 7-Eleven, 20 Speedmart atau KK-Mart, belum lagi kedai runcit. Kalau dengan video yang aku buat ini masih ada orang Indonesia yang masih percaya kalau Malaysia ini ada krisis beras, datang sini buktikan sendiri. Untuk orang Malaysia ada ke tempat orang yang krisis beras, coba komen sikit. Ini yang dikatakan Malaysia krisis beras. Memang betul krisis beras. Ini berada di luar bandar kawasan Alor Gajah, Masjid Tanah. Inilah krisis beras Malaysia. Beras tak ada, tak nampak pun beras. Mana beras ni? Ini bukan beras ni. Ini bukan beras. Anak-anak ni kawasan kampung. Malaysia krisis beras. Emang iya guys? Jujur aku nggak tahu ini beritanya. Berasnya akan selalu ada masalahnya, duitnya ada bangga. Apalah kau kuri? Mati 5 kilogram aja Duitnya ada apa enggak bisa katanya? beli enggak mereka, ya?
nggak ada ceritanya supermarket kosong berasnya, yang ada saldo di bank kosong ya, itu masalah. Iyalah kalau Indonesia hilang dirupiahkan. status negara pasaran membangun, apa yang dah jadi? Indonesia kini berdepan satu ujian besar yang boleh memberi kesan kepada ekonomi dan pasaran saham negara tu. MSCI ni tengah nilai sama ada Indonesia ni layak ke tak untuk dikekalkan sebagai pasaran membangun ataupun diturunkan kepada status pasaran sempadan. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, kenapa perkara ni penting? Jawapannya mudah. Banyak dana pelaburan antarabangsa menggunakan penilaian MSCI sebagai panduan sebelum melabur. Jika status Indonesia diturunkan, penganalisis anggarkan lebih 55 bilion boleh lenyap dari Indonesia. Benda ni dah mula bagi kesan kepada pasaran. Indeks saham utama Indonesia dah jatuh hampir 31% tahun ni, manakala hampir $4 bilion dana asing dilaporkan telah lenyap daripada pasaran saham negara tersebut. Tapi cabaran Indonesia tak berhenti kat situ. Nilai mata wang rupiah pun terkesan disebabkan harga minyak dunia naik dan defisit belanjawan yang semakin besar. Pada masa yang sama, beberapa isu melibatkan dasar kerajaan dan siasatan rasuah pun buatkan pelabur jadi ragu-ragu. Walaupun begitu, masih ada pihak yang optimis terhadap masa depan Indonesia. Negara itu masih mempunyai kelebihan seperti ekonomi yang besar, sumber asli yang banyak dan pasaran pengguna yang luas. Kerajaan juga sedang mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan keyakinan pelabur dan menarik lebih banyak pelaburan asing. Kini semua mata tertumpu kepada keputusan MSCI. Jika Indonesia berjaya mengekalkan status pasaran membangun, keyakinan pelabur mungkin dapat dipulihkan. Tetapi jika berlaku penurunan taraf, pasaran kewangan negara itu mungkin berdepan tekanan yang lebih besar. Persoalannya, adakah Indonesia mampu meyakinkan pelabur global untuk terus kekal? Malaysia dikenal sebagai pionir mobil di Asia Tenggara karena negara ini mampu memproduksi mobil sepenuhnya dari awal. Proton dan Peero 2 merupakan merek mobil nasional Malaysia yang telah berhasil gedung kembarnya. Bro, kok bisa ya negara kayak Malaysia dan Singapura tuh dah maju kali nampaknya. Kok tetangga kita yang kerja di sana tuh besar kali rumahnya di kampung. Padahal kalau mau dibandingkan kita dan Malaysia tuh nggak cocok dia, Wak. Dari segi geografi saja, Malaysia tuh lebih simpel dari Indonesia. Negara Malaysia hanya tersebar di 2 daerah aja, Semenanjung Malaka dan di Borneo Utara. Dan dari kolonialisme pun beda. Malaysia yang dulu dijajah Inggris praktis lebih mudah karena jadi ikut negara persemakmuran Britania Raya yang membuat dia jadi punya banyak kawan di dunia ini. Nggak kayak kita, habis dijajah Belanda datang pula Jepang. Kita berusaha memerdekakan diri sendiri, habis merdeka pun beneran sendiri kita di dunia ini, nggak ada kawan. Membuat negara kita ini harus mulai dari 0 kali. Kalian aja nggak mau kan menemani cowok kalian tuh dari 0 lah. Ini Indonesia nih mulai dari 0 semuanya nih. Tapi banyak faktor sih yang menentukan kemajuan negara. Seperti SDM juga penting tuh. Tingkat korupsi di Malaysia aja jauh lebih rendah daripada kita. Coba aja kita minim korupsi dari dulu. Bisa jadi kita lebih maju daripada Malaysia. Tapi ada satu perbedaan lagi yang mencolok untuk Indonesia. Di Indonesia kita punya OK Project, di Malaysia nggak ada. Jasa desain interior dan rumah favorit umat manusia. Pokoknya kalau udah pakai jasa desain rumah dari OK Project nih udah pasti keren. Woi, mantap kali. Malaysia mana ada di OK Project. Itulah makanya rumah Tok Dalang dari dulu sampai sekarang tuh masih gitu-gitu aja. Promosi nih. Project lah pula. Ini Malaysia ya, year to date bagus banget nih indeksnya. Indeks rakyat Indonesia memuji Malaysia. Global team. Sekarang global teamnya kan AI. Iya. And supplier of AI. Yang gila-gilaan kan Korea, Malaysia, ya kan? Terus Taiwan itu ada beberapa company, Singapura pun ada nyangkut beberapa company. Indonesia tuh gak ada sama sekali. Iya, benar. Malaysia tuh berapa tahun yang lalu terpuruk gitu loh. Iya, sekarang ringgitnya kuat banget. Sekarang dia very strong karena dia somehow pas ngomongin global AI dia ada. Kan ngomongin aluminium, kan ada aluminium di bom kan. Terus aluminiumnya kan naik. Mereka ada press metal company satu ini. Press metal yang sejak IPO nggak pernah miss, nggak pernah
Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya Indonesia sekarang para sahabat yang mengatakan dekat media sosial yang selalu berkuar-kuar tentang swasembada pangan, beras sudah berlimpah macam itu. Ini masih mencekik harga kepada masyarakat macam itu. Niatnya memang untuk menjaga harga petani macam itu, mensejahterakan petani macam itu. Tetapi kenapa kalau pemerintah sudah stoknya berlambat, tidak mensubsidikan, meringankan beban kepada warga dan tidak menjatuhkan martabat seorang petani dekat Indonesia macam itu. Tapi kalau kita sebuah fakta tentang si Benik mengatakan Malaysia akan krisis beras, mengatakan dalam videonya, saya akan diserang macam itu oleh oleh tim Jorjoros macam itu. Tak ada Benik. Kita ini nak mengeluarkan fakta saja. Kita yang bekerja dekat Malaysia ini, memang dekat Malaysia ini yang apa, ada beras tempatan memang dekat Sekincan itu para sahabat. Beras pengelola beras dekat Malaysia itu dekat Sekincan. Kalian kalau share dekat Google pengelola lahan sawah Sekincan macam itu, luas weh macam itu. Tetapi untuk mencukupi kebutuhan itu, karena dekat Malaysia ini banyak pendatang ataupun pekerja asing dari Myanmar, dari Bangladesh, dari Kambodia, dari Filipina, dari Vietnam, termasuk dari negara Indonesia sendiri. Berapa juta orang. Kalau untuk warganya sendiri cukup macam itu beras tempatan itu bersahabat, karena masih banyak pendatang-pendatang pekerja-pekerja dari luar negara. Makanya Malaysia untuk menutupi kekurangan tersebut dengan mengimpor beras dari luar negara macam itu para sahabat. Jadi dekat Indonesia ini sepatutnya banyak berterima kasih lah. Malaysia tak banyak cakap macam itu tentang Indonesia macam itu, tetapi mereka malah makin besar, punya kereta sendiri, mata uang terkuat macam itu, dan juga infrastruktur yang sudah maju macam itu. Kita masih menghadapi korupsi-korupsi itu saja para sahabat, masih menyibuk tentang negara jiran Malaysia macam itu. Stoplah macam itu. Kita harus membangun pondasi ekonomi dekat Indonesia, jangan sibuk negara Malaysia macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.